Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke? Ya, Pak Guru harap kita semua, baik Pak Guru maupun kalian yang ada di rumah, kita masih tetap semangat untuk beraktivitas, terutama dalam belajar, khususnya mata pelajaran matematika. Oke, semangat ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa diari. Oke, sudah siap bukunya? Oke, yang masih belum menyiapkan bukunya, silakan diambil bukunya. Karena kenapa? Ada hal-hal yang kita tidak cukup hanya menyaksikan dan mendengarkan video, tapi ada sesuatu yang mungkin penting itu untuk dicatat sebagai pengingat. Oke ya, sip ya, kita mulai. Bagi anak-anak di sekitar kita tentunya banyak benda-benda kan ya, barang-barang yang itu mempunyai bentuk-bentuk khusus. Contohnya ada barang seperti ini. Apa ini? Nah ini biasanya kalau ibu kita atau mama kita, bunda kita, umi kita itu membuat kuah atau membuat makanan yang ini diwadahi seperti ini. Ya betul, namanya ini panci. Nah, permukaan panci ini berbentuk apa? Ya betul sekali, berbentuk lingkaran. Ya. Nah anak-anak, hari ini atau video ini ya, video kali ini Pak Guru akan membahas tentang lingkaran. Lingkaran. Ya. Oke. Apa saja yang berkaitan dengan lingkaran? Oke, Pak Guru gambarkan ya. Lingkaran kalau dilihat dari permukaan tuh bentuknya seperti ini ya, tentunya kalian semua sudah tahu ya. Ada mas mungkin yang belum tahu lingkaran? Wah ya, pastinya kalian sudah tahu semua. Oke, hanya saja mungkin yang perlu kita gali lagi tentang lingkaran ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada lingkaran. Apa saja coba kalian yang kalian ketahui? Oke ya, ini namanya keliling. Ya, keliling itu adalah sisi terluar dari lingkaran, keliling. Terus ini semuanya ya, yang merupakan bidang ya, bidang lingkaran itu namanya luas ya, luas lingkaran. Luas lingkaran itu berarti keseluruhan bidang yang dibatasi oleh keliling lingkaran itu namanya luas. Terus tuh sudah ada keliling ya, ada luas. Nah, kemudian ada ini di tengah. Anggaplah ini sebagai sebuah titik misalkan. Sebut apa ini? Ya, ada namanya titik pusat. Pak Guru beri tanda O misalkan ya. O ini adalah titik pusat. Ya, oke, sudah titik pusat ya. Terus misalkan Pak Guru buat garis set sampai ke menyentuh keliling pada lingkaran OA. OA ini disebut apa? Ya, namanya jari-jari ya. Jadi jarak antara titik pusat ke keliling lingkaran disebut jari-jari ya. Terus misalkan ada garis yang melewati titik pusat. Pak Guru beri di sini titik ini B, di sini titik C. Maka BC disebut apa? Ya, namanya diameter. Oke ya. Nah, terus misalkan kemudian ada garis, ada AC. Oke, jarak antara A dan C
ini ada dua garis ya. Ada garis yang lurus. Ya, AC yang lurus. Nah, ini disebut dengan apa namanya? Tali busur. Kemudian AC yang lengkung, seret ini ya. Ini disebut dengan busur. Ya. Nah, ini kalau yang berupa garis-garis, berupa titik, ini titik pusat, berupa garis-garis, ini namanya ya. Ada jari-jari, diameter, tali busur, dan busur. Terus kalau berupa bidang, misalkan bidang AOB ya. Nih, bidang AOB. Bidang AOB. Jadi kalau ada 3 huruf ini ya, huruf besar, ini menunjukkan sebuah bidang. Contohnya segitiga ABC. Nah, itu bidang ya. Kalau hanya 2 huruf AB misalkan, itu berarti berupa garis ya. Kalau 3 huruf berupa bidang ya. AOB, maka ini disebut apa? Namanya ya juring ya. Nah, kecuali ini ya, bidang ini AC. Begini ya, bidang AC. Kecuali AC ya. AC ini bisa berupa garis, juga bisa berupa bidang. Nah, kalau yang disebut bidang itu berarti semua daerah yang dibatasi oleh garis tali busur AC dan busur AC, itu namanya bidang. Apa disebut penyebutannya? Disebut dengan ya tembereng namanya ya. Ada yang baca tembereng, ada yang baca tembereng. Ya, silakan mana yang pilih, pokoknya ini tulisannya sama. Nah, bacanya bisa tembereng, bisa tembereng. Gitu ya, boleh. Nah, itu ya anak-anak ya. Ini adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Oke ya, lebih lengkapnya kalian bisa baca di bukunya ya tentang lingkaran, yaitu ada di bab 3. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Kemudian mana yang akan kita bahas lebih dalam lagi? Nah, anak-anak ya, selanjutnya setelah tadi kita belajar tentang unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran, maka selanjutnya kita akan membahas tentang bagian dari lingkaran juga, yaitu yang berkaitan dengan keliling dan luas. Oke ya, keliling dan luas. Namun sebelum melanjutkan pada keliling dan luas, ada yang perlu diketahui oleh kalian semua, bahwa dalam lingkaran untuk menghitung panjang keliling ya, menghitung keliling atau menghitung luas, maka pada lingkaran ada yang namanya tetapan ya, atau koefisien namanya ya, yang disebut dengan pi ya, disebut dengan pi. Nah, lambangnya adalah seperti ini. Cret. Nah, nih lambangnya ya. Ini bacanya pi ya. Lambangnya seperti ini. Oke ya. Dari mana untuk mendapatkan pi ini? Ya, pi ini merupakan rasio dari keliling dan diameter. Atau perbandingan dari keliling dan diameter. Nah, besarannya pi ini adalah 22/7 atau 3,14. Nah, ini ya. Jadi untuk menghitung keliling dan luas pada lingkaran, maka kita membutuhkan yang namanya koefisien lingkaran, disebut dengan pi. Lambangnya seperti ini, besarnya adalah 22/7 atau 3,14 ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mendapatkan pi ini? Silakan kalian baca bukunya, itu ada ya, untuk menentukan pi besarannya. Kenapa kok bisa 22/7 atau 3,14 ya. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, pi itu adalah perbandingan antara keliling dengan diameter. Jadi keliling
banding diameter, atau keliling dibagi diameter, maka kita akan mendapati besarannya itu adalah 22/7 atau 3,14. Ya, paham? Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keliling dulu ya. Keliling lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran, ya, ini disimbolkan dengan K, maka bisa dicari dengan mengalihkan antara pi dengan diameter ya, dengan diameter, ya. K ini keliling, pi-nya itu 22/7, D-nya diameter. Atau, nah, karena diameter itu, ya. Nah, ini diameter nih. Ini antara titik A dan B, ini jaraknya A dan B, ini sama dengan diameter. Sedangkan A ke O atau B ke O, jadi panjangnya sama, ini disebut dengan jari-jari. Dengan demikian, apa hubungannya antara diameter dan jari-jari? Ya, betul sekali. Jadi, diameter atau D itu sama dengan 2 jari-jari, ya. Nah, jari-jari kita simbolkan dengan R, diameter kita simbolkan D. Sehingga untuk mencari keliling juga bisa dengan pi kali 2 jari-jari, ya. Nah, atau biar pengucapannya lebih mudah, itu 2πr. Nah, itu ya. Terus mana yang dipakai, Pak? Oke, yang dipakai ini bola ini, ya. Untuk mencari keliling pi kali D. Atau boleh menggunakan ini, ya. Nah, nih. Keliling sama dengan 2πr, ya. Pak, kenapa Anda menggunakan pi 2r? Ya, boleh menggunakan ini, hanya saja ini karena di buku-buku atau di literatur ini yang dipakai 2πr. Agar apa? Pengucapannya lebih mudah. Dengan pengucapan lebih mudah, maka mengingatnya juga lebih mudah, ya. 2πr. Apa itu 2πr? Oh, itu keliling lingkaran. Seperti itu, ya. Ya. Oke, contoh misalkan. Contoh, ya. Ada sebuah lingkaran. Jari-jarinya itu 7 cm. Jadi jari-jarinya atau panjang AO 7 cm. Berapa kelilingnya? Nah, ini. Oke. Maka keliling sama dengan 2πr, ya. Berarti 2 kali pi-nya berapa? Pakai 22/7 kali r-nya berapa? 7. Sudah? Ini dalam untuk penyelesaian seperti ini tinggal kita bagi, ya. 7 bagi 7, ini 1, atau dicoret-coret, ya. Terus 2 kali 22, ini dikalikan, ya. Hasilnya adalah 44 cm. Satuannya adalah cm, ya. Jadi untuk keliling cukup cm, meter, dan seterusnya. Satuan panjang, ya, satuan panjang. Contoh lagi yang kedua. Ada sebuah lingkaran. Diameternya 7 cm. Nah, misalkan, ya. Diameternya juga 7 cm. Berapa kelilingnya? Nah, karena yang diketahui adalah diameter, maka untuk mencari keliling itu menggunakan pi kali D, ya. Pi kali D atau pi D. Nah, gitu biar penyebutnya lebih mudah. Pi D, apa itu pi D? Keliling lingkaran. Nah, gitu, ya. Oke. Pi-nya pakai 22/7.
kali D-nya itu 7. Ini coret seperti tadi. Hasilnya adalah 22 cm. Kena ya. Begitu mudah kan? Ya, sangat mudah sekali ya untuk mencari keliling ini. Bisa menggunakan 2PR, bisa menggunakan PD. Mana yang kalian cari? Yang kalian anggap mudah. Oke? Sesuai dengan apa yang diketahui di soal itu. Gitu ya. Pak, misalkan Pak, yang diketahui itu diameternya. Kemudian saya mau mengerjakan pakai ini Pak, pakai 2PR misalkan. 2PR. Terus bagaimana caranya Pak? Nah, caranya ya diameter itu jadikan jari-jari. Kalau diameternya itu sama dengan 2 kali jari-jari, maka jari-jari berapa? Ya, berarti jari-jarinya adalah setengah diameter ya. Jadi kalau diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari ya, maka jari-jari itu sama dengan setengah diameter ya. Nah, ini. Oke. Ya. Ini penjelasan singkat tentang keliling lingkaran. Oke, kita akan lanjutkan mengenai luas lingkaran. Oke anak-anak ya, setelah kita belajar tentang keliling lingkaran, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran. Oke. Luas itu dilambangkan dengan L. Terus bagaimana mencari luas lingkaran? Ya. Kalau dirumuskan ya, jadi luas lingkaran itu adalah pi kali jari-jari kali jari-jari ya. Jadi pi kali jari-jari kali jari-jari. Atau L sama dengan pi R kuadrat. Nah, ya. Pi R kuadrat. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Sama. Kalau ini dipisah-pisah ya, R ya, R kali R gitu ya. Sedangkan perkalian berulang itu bisa diubah menjadi bentuk pangkat menjadi R pangkat 2 gitu ya. Namanya kuadrat ya, G. Jadi luas lingkaran sama dengan pi kali R atau pi kali R kuadrat. Oke ya. Pak, kalau menggunakan diameter boleh Pak? Boleh gitu ya. Boleh. Karena jari-jari sama dengan setengah diameter, maka luas itu sama dengan ya pi kali setengah D kali setengah D. Nah, itu ya. Sehingga jadinya berapa ini? Kalau disederhanakan, maka ini menjadi 1/4 pi D. Ya, ini kalau sederhanakan ya, menjadi 1/4 pi D. Oke. Sehingga untuk menghitung luas lingkaran boleh menggunakan yang ini ya. Boleh menggunakan yang ini ya. Nah, 1/4 pi D kuadrat ya. Karena D kali D ya. 1/4 pi D kuadrat. Oke ya. Bisa dipahami ya? Oke, contoh. Nah, ada sebuah lingkaran, jari-jarinya 7 cm ya. Jari-jarinya diwakili oleh garis AO, maaf ya, AO. Berapa luasnya? Oke, luas sama dengan pi R kuadrat ya, atau pi kali R boleh. Pi nya 22/7 kali 7. Nah, biar tidak repot, R kuadrat kita jadikan R kali R ya, 7 kali 7 gitu ya. Nah, ini
7 bagi 7 coret ya, tinggal 22 kali 7 berapa? Sama dengan 154 cm persegi. Nah, ya. Kalau luas ada pangkat 2-nya. Ya, bacanya adalah persegi. Ingat ya, satuan luas sama dengan kalau cm berarti cm persegi. Kalau meter berarti meter persegi. Nah, itu satuan luas ya. Contoh yang kedua. Misalkan ada sebuah lingkaran. Diameternya oke 7 cm. Diameternya itu ya. Berapakah luasnya? Oke, karena yang diketahui adalah diameter, maka kita menggunakan luas sama dengan 1/4 pi kali d kuadrat ya, atau 1/4 kali pi kali d boleh ya. Jadi 1/4 d nya pakai pi nya 22/7, d nya 7 kali 7 coret jadi tinggal ya 1 kali 22 kali 7 154/4 cm persegi. Jadi luasnya 154/4 cm persegi ya. Ini boleh disederhanakan menjadi apa? Menjadi pecahan campuran atau menjadi pecahan desimal boleh. Menjadi pecahan biasa seperti ini boleh. Oke ya. Gitu ya. Intinya adalah untuk mencari luas itu adalah luas sama dengan PR kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Ya. Jadi sekali lagi luas kalau yang diketahui jari-jarinya L sama dengan PR kuadrat, kalau diketahui diameternya L sama dengan 1/4 pi kali d kuadrat. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, itu sekilas tentang lingkaran. Dari tadi tentang unsur-unsur pada lingkaran, terus keliling lingkaran, kemudian luas lingkaran gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk latihan kalian silahkan soal-soal yang ada di bab 3 yang berkaitan dengan lingkaran ini silahkan kalian kerjakan ya untuk latihan ya. Jadi biar kalian terlatih bisa terampil nantinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkaran, baik itu unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran ataupun luas lingkaran. Oke ya. Begitu anak-anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you next time and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.